terkait dengan konflik yang terjadi di Gaza antara Palestina dan juga Israel. Sebelumnya kita tahu Presiden Prabowo Subianto merespon bahwa memang ada upaya untuk melakukan evakuasi terhadap warga di Gaza yang terluka untuk dievakuasi ke Indonesia. Sementara di gelombang pertama akan ada 1.000 warga Gaza yang terluka yang nantinya akan dievakuasi sementara. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap Indonesia dan seperti apa, apakah ini bisa terrealisasi? Kita masih membahasnya dengan Mbak Dina, kemudian juga dari DPR juga ada Pak Sukamta. Mbak Dina dan juga Pak Sukamta, saya membaca di Harian Kompas ini soal Gaza dan juga Palestina termasuk juga Israel di halaman 4 soal upaya bersama demi Gaza perlu didorong begitu ya. Ada bacaan dari Pak Smith Al-Hadar yang merupakan pengamat Timur Tengah dan penasihat Indonesia Society for Middle East Studies begitu ya. Jika ingin memindahkan warga Palestina untuk sementara waktu, Mesir bisa menjadi jawabannya. Namun Mesir pun tidak percaya jika relokasi benar-benar bersifat sementara. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan kita bersama begitu ya, apakah benar ini akan dilakukan sementara ataukah kemudian jangan sampai ada kekhawatiran apakah ini upaya untuk kemudian mengosongkan Gaza begitu ya dengan warganya yang harus dipindahkan begitu ya, tapi kita juga harus apresiasi betul apa yang dilakukan atau langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto atas nama kemanusiaan untuk menghandle dalam tanda kutip warga-warga Gaza yang terluka begitu ya. Saya ke Mbak Dina dulu, Pak Sukamta. Kalau memang ini terrealisasi begitu ya, warga Gaza ini kan punya kewarganegaraan. Ketika dievakuasi begitu ya ke Indonesia, statusnya akan seperti apa dan aturan internasional seperti apa? Benarkah ini bisa terrealisasi atau ada syarat dulu yang harus ditempuh oleh Indonesia sebelum nantinya niatan ini benar-benar terrealisasi, Mbak Dina? Oke, saya mundur satu step dulu, mengatakan bahwa upaya Presiden Prabowo memang harus diapresiasi. Bahwa dibandingkan dengan periode sebelumnya di masa Presiden Jokowi, di mana Pak Jokowi itu nggak pernah ngurusin langsung sampai seperti ini turun tangan, itu perlu diapresiasi. Tapi Bapak, kita tidak perlu terburu-buru. Karena sejumlah aktor yang bermain di Timur Tengah itu selalu membaca situasi dengan lengkap dulu dan mereka itu bisa dilibatkan dalam proses damai karena mereka sudah puluhan tahun terlibat dan punya tadi akses-akses yang kok belum dibahas justru di sini ya. Tadi soal aliran dana untuk Hamas, aliran dana untuk Fatah. Karena pada akhirnya kita kan ingin Palestina kuat. Dan Palestina itu lagi terpecah nih antara Fatah dengan Hamas dan kelompok-kelompok lain. Jadi bukankah sangat baik karena kita sudah sangat dekat dengan Palestina dibandingkan kita dengan Israel, itu dulu yang kita rapikan, kita bereskan karena Palestina lagi rentan ini. Berhadapan dengan pressure dari Amerika Serikat yang sudah mencabut UNRWA, sudah mencabut kantor di New York untuk Palestinian Authority, udah bikin segala macam hal, bikin dia bingung lah si Palestinian Authority. Harusnya kan kita di sana untuk mereka. Dan kalau soal teknisnya, memang kalau kita bawa orang keluar dari negaranya itu statusnya udah displacement ya, udah melepaskan dia dari tempat di mana harusnya dia berada. Dan itu statusnya sudah refugees. Jadi nggak bisa sekedar bukan turis gitu loh untuk turis medical gitu ya, berangkat ke Indonesia lalu sudah beres pulang lagi. Nggak seperti itu statusnya. Karena ini orang-orang yang dipersekusi di negaranya, bahkan tidak punya housing, tidak punya rumah, tidak punya pendidikan, tidak punya pekerjaan di daerahnya masing-masing. Jadi konsultasinya pertama-tama tentu harus dengan UNHCR ya. UNHCR, lembaga untuk penanganan pengungsi. Dan untuk menetapkan seseorang itu statusnya pengungsi, itu harus ada proses seleksi juga oleh si UNHCR itu. Dan dari pihak Indonesia juga akan dilihat apa saja yang akan disediakan selama orang itu berada di Indonesia. Kita tidak bisa membayangkan yang di bawah hanya yang sakit. Karena kalau yang sakit itu udah sangat parah gitu ya, pasti keluarganya ada yang ikut dong. Siapa yang mau bertanggung jawab nanti pada saat perawatan, pengobatan. Lalu orang-orang itu akan ditaruh di mana? Dan kalau dilihat dari ketentuan PBB, satu-satunya treaty yang mengatur soal refugee, perjanjian internasional mengatur refugee itu 1951 plus protokol 1967. Dan di situ jelaskan hak apa saja yang harus diberikan oleh negara yang menampung si refugee
sesementara apapun itu harus disediakan, mulai dari rumah, makan, pekerjaan, pendidikan, dokumen untuk mereka travel, dan mereka harus travel bebas di dalam negara tersebut. Harus dijamin haknya untuk travel di situ, termasuk hak agama, hak sosial, pelayanan sosial. Jadi dia nggak bisa diperlakukan hanya sebagai orang sakit, hanya di rumah sakit lalu dipulangkan. Itu harus kita antisipasi kan, hal seperti itu. Makanya kita harus komunikasi betul dengan pihak UNHCR, plus juga harus memikirkan antisipasinya. Begitu kita masuk ke sistem seperti itu, ada presiden seperti itu, dan kita apalagi ternyata kalau UNHCR bilang, oh ini harus masuk ke konvensi 1951 nih, berarti menandatangani. Berarti Indonesia sampai sekarang tidak kita masuk nggak dalam ratifikasi. Jadi kita nggak punya tanggung jawab. Yang penting kalau ada orang datang kemari sebagai pengungsi, kita tidak melempar mereka kembali karena status mereka persekusi kan, dipersekusi. Jadi nggak boleh di refoulement namanya, dikembalikan kembali. Nah, kalau kita udah nerima 1951 kita ratifikasi, artinya segala pengungsi dari segala dunia kita nggak boleh diskriminasi kan? nggak boleh milih-milih. Nggak boleh pilih-pilih. Oh yang ini jangan deh, yang ini Ya kita boleh. cuma mau Palestina aja nih kasusnya, itu kasus khusus ya nggak bisa. Jadi implikasinya sekali lagi itu tentu harus dihitung ya. Dan kalau kita mau menjadi leader di bidang kemanusiaan, saya setuju. Tinggal jabarkan juga nih, konsekuensi ini sudah dihitung, sudah dilihat. Di Kementerian Luar Negeri itu secara struktural belum ada Pak, itu asumsi saja bahwa Wakil Menteri Luar Negeri itu langsung terhubung dengan direktorat. Bisa dicek ya, sudah belasan tahun kita mendampingi dan berusaha memperkuat Kementerian Luar Negeri ya. Jadi belum ada itu keterhubungan itu. Dan kalau dilihat Direktorat Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri, fungsinya itu lebih membantu memperkuat hubungan bilateral. Jadi belum ada yang memegang khusus kasus Israel-Palestina ini untuk penanganan misalnya kemanusiaan. Belum Konflik ada. Gaza dan Palestina. Atau konflik Gaza-Palestina belum ada. Jadi kadang-kadang saya diperbantukan mereka membahas soal isu itu. Tapi tidak ada deployment orang yang memang ahli di bidang itu, kemudian berkumpul di situ secara rutin mengikuti isu itu dan membangun kekuatan Indonesia di situ sampai punya strategi. Sekali lagi, kita perlu strategi kalau di Timur Tengah. Itu betul harus kuat karena kita berhadapan dengan major powers dan negara-negara yang memang relasi kawasannya itu kompleks betul. Oke.